kuncinya itu aja, bukan soal boleh tidak boleh. Semua akan diberikan plus minus rekomendasi kondusivitasnya oleh kepolisian. Sampai saya mati itu ajal, gak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah urat takut saya sudah putus kecuali untuk Allah. Saya warga negara Indonesia, saya bukan PKI. Yang disampaikan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Bapak Gubernur Ridwan Kamil telah angkat bicara, yaitu tentang penceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu beliau yang akan diundang di Masjid Al-Jabbar, yaitu di Jawa Barat, di Bandung. Nah beliau Bapak Ridwan Kamil ya selaku Gubernur Jawa Barat, beliau mengatakan yaitu terkait masalah penolakan ataupun penerimaan, yaitu nanti akan direkomendasikan oleh pihak kepolisian. Nah itu yang beliau tegaskan ya. Jadi nanti tunggu kabar berikutnya ya. Nah teman-teman semuanya, jadi kita akan mendengarkan ya dari video ini, yaitu Bapak Gubernur mengatakan sebagai berikut. Mari kita simak ya. Boleh Pak untuk Ustadz Khalid sendiri ceramah di sana nanti? Ya nanti kalau namanya ceramah siapapun pada dasarnya harus mengikuti kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing ya. Kan setiap ada ceramah besar selalu dikoordinasikan dengan kepolisian. Ada beberapa pengajian yang tidak jadi, misalkan di Ta'awun di Puncak ya, karena tidak mendapat rekomendasi kepolisian. Jadi kuncinya itu aja, bukan soal boleh tidak boleh. Semua akan diberikan plus minus rekomendasi kondusivitasnya oleh kepolisian. Nah teman-teman semuanya, jadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil ya, terkait tentang isu penceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA. Jadi yaitu tentang apakah penceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA, yaitu apakah nanti diterima untuk mengisi kajian di Masjid Al-Jabbar ataupun sebaliknya. Nah jadi teman-teman semuanya kita tunggu aja ya berita yang selanjutnya dari Bapak Kepolisian setempat, karena ini wewenang kepolisian, jadi direkomendasikan oleh kepolisian apakah penceramah Ustadz Khalid Basalamah ini dilaksanakan di Masjid Al-Jabbar. Nah teman-teman semuanya, mari kita dengarkan detik-detik ketika Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu apabila ditanya tentang penolakan beliau di beberapa tempat, yaitu seperti di Banjarmasin ataupun di daerah Jawa Timur. Nah mari kita simak ya. Saya bilang sama panitia, kalau saya mau mengaji, saya pengajian tidak masalah. Kalau sampai saya mati itu ajal, gak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah urat takut saya sudah putus kecuali untuk Allah. Orang mukmin tidak akan takut kecuali kepada Allah. Ada tanda tangan kertas kemudian tiba-tiba mau diikutin. Kenapa mau diikutin? Saya warga negara Indonesia, saya bukan PKI. Yang disampaikan jelas. Kalau saya sembunyi-sembunyi teman-teman sekalian, tidak ada shootingan nih. Hampir 600 judul ceramah, alhamdulillah semua diupload, bisa dilihat. Cari satu persatu. Kalau ada yang salah berikan masukan kepada saya. Saya seorang muslim yang salah. Nah teman-teman semuanya, jadi beliau ini mengatakan bahwa kalau jika isi ceramah beliau itu ada orang yang tersinggung, maka beliau meminta maaf kepada yang tersinggung. Nah ketika beliau itu dihentikan ceramahnya, bahkan beliau itu tidak ada sedikit pun rasa takut ya. Nah mari kita simak ya teman-teman semuanya. Seorang mukmin jelas hidupnya, nggak ada neko-neko, benar-benar salah-salah, selesai, gitu kan? Di web ada alamat saya kok, pengajian di Al-Fatah, masjid ini jam sekian, ada.
seluruh Jakarta ada. Silakan hadir. Rujukan buku nih. Judulnya jelas. Nggak ada sesuatu yang tersembunyi bagi saya. Apanya itu dibilang memecahkan umat, takfirilah. Kapan pernah saya kafirkan orang? Panitia. Nah, teman-teman semuanya, jadi memang benar apa yang dikatakan Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, yaitu dakwah yang dibawakan oleh dakwah-dakwah salafi ini ya, Ustadz Salafi itu, jadi ada orang ya, oknum yang memprovokasi, yaitu berbicara seperti ini ya, dakwah Wahabi misal seperti itu, dakwah pemecah belah, dakwah takfiri, suka mengkafirkan. Semestinya kalau kita teman-teman yang belum paham tentang dakwah yang dibawakan oleh Ustadz Salafi di Indonesia ini ya, kalau kita hendak mencari kebenaran ya, coba duduk di majelis Ustadz Salafi. Jadi di situ tidak ada perkataan Ustadz Salafi itu mengkafirkan kaum muslimin. Tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Karena lafaz mengkafirkan ini adalah berat timbangannya. Karena harus ada hujah. Tidak semudah itu mengkafirkan ya. Apalagi menvonis pelakunya ini neraka. Ini sungguh tidak boleh seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain, apalagi menvonis neraka. Masalah neraka ini adalah masalah urusan Allah SWT ya. Kita sebagai manusia itu tidak bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Karena itu urusan Allah. Dan masalah bid'ah ya. Ustadz Salafi ini memang dia dalam ceramahnya itu membahas tentang bid'ah ya. Tapi kalau menvonis seseorang itu masuk neraka ya, itu tidak pernah, ataupun menvonis sesat dan kafir ya, itu tidak pernah. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Salafi Indonesia ini ya, yaitu berpegang kepada Al-Quran maupun As-Sunnah dan sesuai pemahaman para sahabat. Jadi tidak sembarangan ya Ustadz Salafi ini dalam menyampaikan ceramahnya. Jadi teman-teman semuanya jangan mudah terprovokasi tentang oknum yang mengatakan bahwa Salafi ini takfiri. Kalau kita teliti siapakah yang takfiri, kita bisa menilai ya, ataupun kita bisa meneliti lebih dalam. Yang takfiri itu adalah kelompok Syiah. Karena Syiah itu mengkafirkan sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Ini sahabat ini Muawiyah, ini dikafirkan. Coba, inilah yang disebut kelompok takfiri, orang-orang Syiah. Adapun dakwah Ustadz Salafi ini, dia itu tidak mengkafirkan. Akan tetapi, kalau membahas masalah hukum bid'ah, maka bid'ah ya bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah kalau Ustadz Salafi membahas. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan ya. Dia sudah bingung, udah nggak usah Ustaz. Oke, nggak apa-apa kalau nggak usah. Tapi kalau antum mau suruh saya isi, saya datang. Biar saya jalan kaki ke masjid, saya bisa sana. Nggak ada masalah. Tapi saya lihat begitu sudahlah, simpang siur akhirnya berhenti. Ini dibumbuhin lagi sekarang. Hebat tuh Banjarmasin berhasil menolak Salafi Wahabi takfiri Khalid Basalamah. Banyak sekali gelar saya. Nah, teman-teman semuanya ya, jadi kita sudah mendengarkan pengalaman beliau ya ketika ditolak di beberapa tempat seperti di Banjarmasin ataupun di daerah Jawa Timur. Jadi beliau itu dituduh takfiri lah, dituduh suka mau menerakakan seseorang lah, dan itu tidak benar ya teman-teman semuanya. Jadi itu semuanya hanyalah fitnah agar seseorang itu menjauhkan dari dakwah yang dibawakan oleh ustadz-ustadz Salafi yang ada di Indonesia ini.
Jadi dakwah yang dibawa oleh ustadz seperti Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid, dan Ustadz Syafiq, ya, itu semua adalah dakwah tauhid. Dakwah mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, dan tidak pernah meninggalkan imam yang 4. Jadi ustadz-ustadz salafi ini mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai pemahaman para sahabat, dan tidak pula meninggalkan imam yang 4. Inilah dakwah salafi, ya. Jadi tidak meninggalkan ataupun merendahkan imam yang 4. Beliau, semua ustadz salafi ini mengambil pendapat mana pendapat yang paling kuat, ya. Seperti itu. Jadi tidak taklid kepada mazhab, ya. Dan tidak pula merendahkan imam-imam mazhab. Semua dipelajari, ya, kalau ustadz-ustadz salafi ini. Nah, oke, teman-teman semuanya. Jadi yang pertama, ya, yaitu tadi selaku Bapak Gubernur, ya, Bapak Ridwan Kamil. Jadi angkat bicara yang pertama, beliau mengatakan tunggu nanti ini wewenang rekomendasikan oleh kepolisian, apakah diterima ataupun ditolak. Jadi nanti tunggu beritanya kembali, ya, teman-teman semuanya. Semoga dakwah sunnah ini diterima oleh semua kalangan masyarakat, dan semoga dakwah Ustadz Dr. Khalid Basalamah berjalan dengan lancar, ya, seperti yang dijadwalkan, yaitu 18 Maret 2023. Nah, oke, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.